يا ربي صل على المختار طه البشير واغفر لنا كل زله وامحنا في النظير يا ربي صل على Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat online yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang fi taatillah, juga senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kita kali ini, mari kita ngaji bareng Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus, yaitu tentang keutamaan zikir kepada Allah Ta'ala. Zikir ini satu kalimat yang sudah menjadi bahasa keseharian untuk kita warga negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga menjadi bahasa Indonesia. Zikir, majelis zikir, zikir akbar, mari berzikir. Sementara kadang-kadang kita ini menyempitkan makna zikir. Zikir itu seringkali hanya dikaitkan dengan salah satu aktivitas zikir. Salah satu aktivitas zikir adalah menggerakkan lisan. Sehingga ketika muncul sebutan zikir, yang ada di benak kita adalah banyak mengucapkan kalimat-kalimat zikir, dan itu betul, bukan salah, tapi itu hanya salah satu aktivitas zikir. Secara bahasa zikir artinya menyebut dan juga bisa mengingat. Seseorang yang sedang mengingat maka dikatakan dia lagi berzikir. Seseorang yang sedang menggerakkan lisannya menyebut-nyebut, maka dia juga dikatakan berzikir. Ada zikrud dunia, nyebut-nyebut dunia, ingat-ingat dunia, namanya zikir dunia. Ada zikrullah, mengingat-ingat karunia Allah, kebesaran Allah, keagungan Allah, sayangnya Allah, maka itu disebut zikrullah. Menyebut asma Allah. Allah punya 99 nama yang dikenal, dan nama-nama Allah yang lain yang disebutkan dalam berbagai riwayat yang menggerakkan lisannya untuk mengucapkan kalimat-kalimat mengagungkan Allah, mengesahkan Allah, kalimat-kalimat pujian pada Allah yang kita kenal dengan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, kemudian kalimat-kalimat permohonan ampun, istighfar dan semacamnya yang kita lakukan dengan menggerakkan lisan. Maka ini juga dikatakan lagi berzikir kepada Allah. Semua aktivitas zikir, baik dengan lisan, baik dengan ta'allum wa ta'lim, karena sebetulnya ini juga salah satu bentuk zikir. Semua itu menghasilkan sesuatu dan berdampak positif, baik kepada pezikir maupun kepada wilayah sekitar yang dizikiri. Baik kepada pezikir maupun wilayah sekitar yang dizikiri. Dampaknya itu luar biasa, dan dampaknya sangat signifikan kalau mau dilakukan penelitian. Contoh, masjid ini tempat apa ini? Sholat, ibadah, berarti tempat zikir. Mau baca Al-Quran, mau tasbih, mau tahmid, mau tahlil, mau takbir dan lain sebagainya. Masjid tempat zikir. Bimujaradil julus, nggak usah ngapa-ngapain di dalam masjid, duduk saja, hati kita merasakan sesuatu yang berbeda.
zikirnya orang-orang yang sholat, zikirnya orang-orang yang baca Al-Quran, zikirnya orang-orang yang tobat. Siapapun yang berada di masjid ini meninggalkan kesan, ya, meninggalkan kesan, meninggalkan bekas, ya, ada jejak, ya, orang yang berzikir, yang jejaknya itu bergantung manusianya. Ada yang lama, ada yang sebentar. Maka kalau kita masuk masjid, kita merasakan hati kita nggak usah dinasehatin, ternasehatin. Hati kita nggak usah disentuh dengan apapun, merasa nyaman, merasa tenang. Kenapa? Karena kita di tempat yang sudah berbalut zikir, dan tempat itu khusus memang dikondisikan, ya, disiapkan untuk berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara saat ini ada manusia-manusia, dan semoga kita nggak termasuk dalam golongan ini, yang putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lisannya yang nggak berhubungan sama Allah, pandangannya nggak berhubungan sama Allah, telinganya nggak berhubungan sama Allah, hatinya nggak berhubungan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang putus hubungan inilah yang dikatakan al-ghafil, orang yang lalai. Ghafil, lalai. Lalai itu kalau dia putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lah ini anehnya, kita yang rendah mutus hubungan dengan Allah Ta'ala. Masya Allah. Kita yang butuh Allah, butuh karunia-Nya, butuh sayangnya, butuh pertolongannya, butuh segala-galanya dari Allah. Dan Allah selalu membuka, gak pernah menutup. Allah bahkan mengumumkan di sepertiga akhir malam, Allah datang ke langit bumi, dalam arti Allah mendekati hambanya, rahmatnya Allah, kasih sayang Allah, ampunan Allah mendatangi hambanya. Padahal hambanya ini banyak yang menjauh, Allahnya mendatangi dan nanya, hal min taibin, hal min mustaghfirin, hal min talibi hajah, atau kama qala sallallahu dalam berbagai hadis. Ada enggak yang malam hari ini mau tobat? Ada enggak yang minta ampun? Ada tidak yang butuh sesuatu? Ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dalam bahasa kita, Allahnya proaktif, Allahnya proaktif, kitanya pasif. Kitanya sok-sok enggak butuh. Kitanya merasa seakan-akan kita bosnya, seakan-akan kita ini petingginya, seakan-akan seperti itu, sehingga kita merasa enggak butuh sama Allah, putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan milih berhubungan dengan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira dampaknya seperti apa itu? Dah, masing-masing bisa jawab ya. Ngeri atau enggak ngeri? Mutuskan hubungan dengan Allah Ta'ala. Saya mau ambil contoh yang kekinian, mudah-mudahan semua paham. Anda semoga tidak terjadi terdampar di padang Sahara, bawa handphone tapi nggak ada sinyal. Bawa handphone nggak ada sinyal. Di situ ada satu orang punya handphone yang sinyalnya itu full dan kenceng. Jadi berdua nih. Yang satu handphonenya full sinyal, yang satu handphonemu nggak ada sinyal. Kira-kira kita ngomong apa sama yang punya sinyal banyak? Tethering dong, betul ya? Tolong di tethering wifi-nya ya, boleh dong gitu ya? Oke, baik, ini orang tadi dikasih nih, bahkan dihapus passwordnya, nggak perlu password, asal kamu nyalakan wifi-mu langsung nyambung, klik langsung nyambung. Di situ kita seneng, bisa video call, bisa melakukan transaksi, bisa telepon, ya, bisa menghubungi siapapun yang kita mau. Terdampar di padang Sahara, tapi tetap terkonek dengan yang jauh di sana, hanya karena satu yang namanya sinyal, dan sinyalnya minjam. Pertanyaan saya, kalau yang berlaku sebaliknya, udah terdampar, punyanya sinyal dari si fulan, kemudian dengan santai kita mengatakan, aku nggak butuh sinyalmu, klik matikan wifi-nya dimatikan. Pertanyaan, ini orang pandai atau bodoh? Bodoh ya? Pandai atau bodoh?
Bodoh. Bodoh atau sangat bodoh? Sangat bodoh. Siapa itu kira-kira? Ya, ini sudah mulai agak nyambung ini. Siapa itu kira-kira? Satu-satunya sarana untuk membuat hati kita bisa merasakan semua nikmat yang tampak maupun yang tidak tampak, nikmat yang sekarang atau yang akan datang, bahkan nikmat yang sudah lewat, merasakan keindahan yang tiada tara di dunia sebelum di akhirat. Kalau hati kita ini terkoneksi dengan yang menciptakan jagat raya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hati kita putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka seperti handphone yang speknya luar biasa tapi no internet connection. Kira-kira bagaimana? Bisa jadi kalkulator. Berfungsi, tapi minim fungsinya minim, sangat kecil. Tapi begitu ada sinyal terkoneksi, YouTube. Seperti pemirsa dimanapun Anda berada saat ini, teman-teman saya YouTube ya. Saya di sini, ada sinyal, bisa live streaming. Masya Allah. Belum lagi fungsi-fungsi yang lain. Dengan seiring kemajuan zaman akan banyak fungsi yang muncul yang kita nggak tahu saat ini. Hanya karena apa? Connect. Lah ini kita sama Allah Ta'ala bukan lagi ditawarin, diperintah. Sambung hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Barang siapa menyebut aku, maka aku menyebutnya. Siapa menyebut aku menyebutnya. Aku bersama hambaku ketika dia ingat aku, ketika dia menyebut aku. Artinya ketika kita ingat sama Allah Ta'ala, koneksi kita dengan Allah nyambung. Lah kalau udah nyambung, kira-kira seperti apa? Ini yang tahu pedzikir. Nah kalau pelalai nggak tahu. Yang ahli zikir ngerti bedanya putus hubungan dengan nyambung hubungan. Bu, mohon maaf, tapi ini untuk mendekatkan makna dampak zikir tadi ya dalam kehidupan biar kita paham. Kalau enggak memang nggak paham, susah memahamkannya. Karena zikir itu judulnya nyambung hubungan. Nah, yang paham ya orang-orang yang punya hubungan. Ada dua orang, Bu, sama-sama wanita. Yang satu lagi nyambung hubungan dengan si Fulan. Si Fulan ini suaminya lah. Enggak, suami kan nanti dosa ya. Suaminya. Satu nyambung hubungan dengan si Fulan, suaminya. Yang satu baru saja memutuskan hubungan dengan si Fulan, mantan suaminya. Dua nih, dua-duanya duduk berdampingan. Yang satu mengingat, sama-sama mengingat. Tapi yang satu mengingat suaminya yang dia cintai. Saya mau nanya, hatinya rasanya enak atau enggak enak? Oh, lain Pak. Kenapa? Saya ngelamunkan saja bisa senyum-senyum sendiri. Nah yang satu di sampingnya begitu mengingat mantan suaminya, karena udah putus hubungan, yang ada sakit. Gak menemukan kenikmatan, gak merasakan nikmat. Padahal sama-sama mengingat. Kenapa kok dengan mengingat dia gak nikmat? Karena putus hubungan. Yang satu mengingat biasa saja, nikmat karena masih nyambung. Nyambung itu artinya seakan-akan ada setrum dari sana. Bayangkan kalau itu orang yang zikir sama Allah. Allah nggak pernah putus dengan hambanya. Tinggal kita mau nggak nyambung. Allah, dengan lisan kita rasa-rasakan. Dengan hati kita rasa-rasakan. Walaupun nggak kerasa. Kayak dikit dulu sama diri kita sendiri. Allah. Anaknya lihat, ini bapak lagi ngapain? Latihan. Biar bisa merasakan. Allah. Begitu bisa merasakan, majun. Ditawarin sama istrinya. Pak, kopi. Nanti dulu. Allah. Pak, ada martabak. Nanti dulu. Kenapa? Ini lebih enak dari kopi, lebih enak dari martabak. Begitu ada tagihan hutang datang.
Masya Allah, saya termasuk korbannya nih. Ya, tagihan hutang kan lagi bangun gitu ya. Jeleng, 40 juta belum dibayar. Jeleng, 20 juta belum dibayar. Selesainya gampang, bukan hutangnya loh ya. Hatinya ini. Langsung saja Allah. Setan nggak bisa masuk. Ringan jadinya tagihan 40 juta, 20 juta, 150 juta. Rasanya ringan. Kenapa? Saya punya Allah. Allah akan bereskan. Allah akan tolong saya. Allah akan kasih solusi. Allah akan kasih jalan keluar. Allah akan. Jadinya muncul tenaga yang luar biasa, semangat yang luar biasa. Kok bisa? Jawabannya adalah begitu kamu nyambung dengan Allah, Allah berikan dirinya untukmu. Pengen aku bersama hambaku ketika dia nyebut aku. Semua akan kukerahkan untukmu. Jadi dampaknya kira-kira gimana? Bisa ditulis nggak dampaknya? Susah. Kalau Allah udah bilang aku bersamamu, kira-kira bagaimana? Kalau Allah bersama kita, siapa lagi yang mau bersama-sama kita? Para anbiya wal mursalin. Kemudian siapa lagi? Para malaikat al-muqarrabin. Malaikat yang awam. Kemudian siapa lagi? Para awliya was salihin. Siapa lagi? Seluruh ciptaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang udah ingat sama Allah, selesai. Hidupnya akan nyamannya luar biasa. Apapun yang dia lihat, Allah akan jadikan itu membuat dia tenang dan nyaman. Tapi sekarang saya ketemu orang-orang, lihat suaminya pusing, lihat istrinya pusing, lihat tembok rumahnya stres. Belum masuk, lihat tembok rumahnya stres. Lihat anaknya pegang kepala. Ya, lihat anaknya pegang kepala. Masuk kantornya, ketemu bosnya, cemas. Ketemu rekan sekantor, mau muntah dia. Jadi yang ada di kepalanya semua nggak enak. Kenapa semua jadi nggak enak? Karena hatinya nggak nyambung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah jadikan ma'isyatan dhanka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, yaitu Al-Quran, Nabi Muhammad SAW, ajarannya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kami jadikan untuknya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit yang menghimpit dirinya. Masya Allah. Ngeri atau nggak ngeri? Tapi beda kalau orangnya ingat sama Allah. Dikatakan tuh kalau rumah didikiri, maka rumah itu akan yatasik, menjadi luas untuk penghuninya. Wa yakthur khairuh, kebaikannya jadi banyak. Makanya kemarin saya di pengajian ngomong sama bapak-bapak, kalau istrimu minta rumah yang lebih luas karena rumahnya terasa sempit, ajak duduk zikir, nanti akan berubah pikiran. Nanti akan berubah pikiran. Jangan marah, Bu, yang syukur sama Allah nggak masuk. Ini rumah sudah enak, Bu, nggak akan masuk. Kenapa? Karena matanya lagi lihat yang lebih enak, sehingga nggak bisa merasakan yang enak, nggak bisa. Caranya gimana? Ajak zikir, ajak ingat sama Allah Ta'ala. Nanti rumahnya yang jelas-jelas sempit itu akan terasa luasnya luar biasa berkat zikir. Kemudian karena sudah bisa merasakan rumah yang sempit jadi luas, artinya dia sudah bisa bersyukur. La in syakartum la'zidannakum. Kalau bersyukur pasti aku tambah. Akhirnya suaminya dikasih Allah rezeki beli rumah yang lebih luas lagi. Gara-gara apa? Diajak zikir. Jadi nanti kalau suaminya nunjukin rumah yang istrinya nunjukin rumah yang lebih gede, aja apa? Mobil yang lebih bagus aja. Masya Allah. Aja zikir. Ajak zikir. Karena dengan berzikir sama Allah Ta'ala itu berubah sekitar kita. Sekitar kita berubah. Makanya kalau mau tahu, praktekkan. Karena ini bukan ilmu teori. Bukan ilmu teori, tapi ilmu praktek. Dulu saya sering sampaikan di berbagai pengajian dulu. Saya kalau masuk perkampungan di mana saya tinggal di Solo, di Pasar Kliwon tuh. Dulu ya, itu maghrib sampai isya yang ada di rumah-rumah itu suara baca rotib haddad, rotibul atos, baca surat Yasin, suara tadarus. Dulu. Sekarang yang ada kebanyakan senyap. Nggak ada suara. Maka coba diteliti itu. Kalau maghrib sampai isya itu masih ada yang rotiban atau sudah dramaan sekarang? Atau sibuk sama handphone masing-masing. Cari orang duduk di rumahnya sama anaknya, sama istrinya ya, bersama-sama zikir itu sulit ditemukan sekarang. Yang ada
masing-masing. Zikir di rumah ini hilang gitu. Mungkin suaminya mengatakan, oh saya di majelis Habib, saya suka pengajian. Lah iya, sayang itu. Kenapa sayang? Iya, yang bercahaya cuma majelis ilmunya, rumahmu nggak pernah bercahaya. Karena Nabi memerintahkan dalam sebuah hadis, jangan jadikan rumahmu seperti pemakaman. Sholatlah di rumah untuk sholat sunnah. Sholat sunnah saja kita diperintahkan memperbanyak sholat sunnah di rumah. Zayyinu, ya, hiasilah. Bahkan dalam riwayat yang lain, jadikanlah nawiru, rumah kalian bercahaya dengan cahaya Al-Quran. Baca Al-Quran di rumah kalian. Sekarang sibuk orang kumpul baca Al-Quran di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dibacakan Al-Quran. Sibuk orang kumpul berzikir di masjid, tapi rumahnya nggak pernah dizikiri. Yang betul bagaimana? Rumahmu zikirnya yang banyak, masjid juga digunakan untuk zikir. Rumahmu tiap hari untuk baca Al-Quran, masjid juga dibuat tadarus Al-Quran. Cari ilmu kemanapun kamu datangi, tapi ilmu di rumahmu harus dihidupkan. Kalau udah seperti itu, rumah itu rasanya asyik gitu, menyenangkan. Makanya saya kadang ngomong, aneh nih orang-orang dia. Kalau giliran zikir di pengajian kok semangat ya? Oh, zikir di rumah kok enggak ya? Jangan-jangan ini berangkatnya karena nafsu. Nafsu tersembunyi. Ada sesuatu mungkin yang dicari, yang sesuai sama nafsu. Belum betul-betul lillahi ta'ala. Karena di rumah kan enggak ada biaya, duduk santai. Ya, enggak ada yang ngesuk-ngesuk ya. Duduknya bebas. Tapi kenapa kok jadi kurang menarik? Di motor, di mobil, kenapa kita nggak melantunkan kalimat-kalimat zikir? Kenapa kita nggak ajak fikir kita untuk ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dari sini bisa nggak dirasakan kalau orang putus hubungan sama Allah itu mengerikan? Karena waktu saya cuma singkat untuk membuat rasa itu biar bisa masuk ke diri saya dan antum semua. Ini kan PR ini ya, bukan sesuatu yang mudah. Coba saya ulangi lagi ya Bu, diputus hubungan sama kekasih itu enak atau nggak enak Bu? Tuh ngomong tuh, nggak enak. Diam saja tersiksa ya. Padahal kekasihnya nggak ngapa-ngapain loh, cuman ngomong satu kalimat, you, me, and. Selesai. Terus handphonenya ditelepon nggak diangkat, WA-nya diblokir. Ya, didatengin rumahnya, pindah rumah. Oh, ini ngeri amat ini ya. Pindah rumah. Dicek di Google, ganti nama. Masya Allah. Hilang gitu ya. Hilang. Itu kira-kira stres atau nggak stres? Stres. Pertanyaannya, lah ini orang nggak ngapa-ngapain, tapi kok yang satu jadi galonya luar biasa. Ini dengan makhluk dengan makhluk. Lah kalau kita dengan Allah Ta'ala putus, na'udzubillah min dzalik, apa bisa hidup? Gak mungkin bisa hidup. Makanya gak bisa, mohon maaf, punya istri tidak bisa merasakan istrinya, punya suami gak bisa merasakan suaminya. Maksudnya gak bisa merasakan bagaimana? Lihat pasangannya itu datar, biasa saja, gak ada nikmat dalam jiwa, ngeri. Tapi lihat istrinya tetangga, Masya Allah, gelora. Ya, lihat suaminya temen gitu ya, Masya Allah, geloranya luar biasa. Lihat punyanya sendiri, tembok, datar, ganti cat sama saja. Tembok, catnya udah diganti, tapi tetap sama saja. Terakhir sebel temboknya dirubuhkan sekalian. Mau diapa-apain dia tetap sama. Kenapa? Karena yang meletakkan rasa nikmat tadi adalah kalau ada Allah di dalam hati kita, maka kita melihat dengan cahaya Allah, mendengar dengan cahaya Allah, berbicara dengan cahaya Allah, merasa dengan cahaya Allah. Ya rasanya nikmatnya luar biasa. Nah, saya akan jelaskan tambahan dikit, boleh? Malaikat itu ada dua shift. Allah itu semua terstruktur. Jadi nggak asal-asalan mengatur jagat raya. Ada manajemen langit. Ya, manajemen
langit. Jadi malaikat itu enggak terus malaikat 24 jam di muka bumi, enggak. Karena ada malaikat yang datang, ada malaikat yang pergi. Yang pergi nanti lapor pada malaikat yang di langit. Yang di bumi tugas baru. Nah, maka dibagi dua kelompok, malaikat siang dan malaikat malam. Malaikat siang alias siang itu apa? Mulai matahari terbit. Datangnya kapan? Waktu sholat subuh. Nah, ini tugasnya sampai kapan? Sampai nanti maghrib. Berakhir tugasnya ba'dal asar. Berakhir tugas. Maka waktu subuh dan waktu ba'dal asar itu waktu pergantian tugas malaikat. Nah, malaikat yang dari langit ini mau ke muka bumi itu biasanya landing di satu wilayah mencari kalau kita biasanya naik mobil ya itu pakai Sherlock. Iya, naik motor ada Sherlock, ada titik yang sudah di point GPS-nya di situ. Nah, malaikat itu punya GPS langit. Dari mana? Makhluk-makhluk Allah yang ahli zikir. Di situ dia bercahaya sehingga malaikat lihat, oh itu cahaya, aku akan turun ke situ. Itu cahaya menjadi tempat turunnya malaikat terus tiap hari dia akan turunnya ke sana. Dan bukan cuma satu. Banyak malaikat yang tugas di wilayah itu cari cahaya-cahaya terdekat, landing. Kalau cahaya itu padam, malaikat yang biasa landing akan heran, loh, titik landing saya kok hilang. Cari informasi kepada malaikat yang lain. Itu kenapa padam cahaya yang di sana? Jawabannya, yang bersangkutan telah meninggal dunia. Di mana sekarang dia? Dia sekarang lagi mau disolatkan. Maka para malaikat berdatangan ikut menyolatkan jenazahnya dan mengantarkan sampai ke alam barzah, sampai ke tempat yang penuh nikmat. Kenapa? Malaikat mau berterima kasih karena diberi kemudahan landing berkat ada cahaya yang bersih bersinar dari muka bumi. Pertanyaan saya, pengen enggak rumah kita jadi tempat landingnya malaikat? Yang ada ini kebanyakan tempat landingnya setan. Ini jujur apa adanya, repot. Lawang zikirnya di masjid, betul ya? Zikirnya di masjid, zikirnya di majelis. Bagus, saya tidak ngomong nggak bagus. Ya memang majelis ilmu tempatnya di zikir, di majelis zikir, di masjid zikir. Giliran di rumah drama Korea. Saya nggak ngomong halal haram ya, nggak ngomong halal haram. Saya nggak bahas hukum, tapi coba lihat perbandingannya. Ahli majelis, ahli drama. Dia ahli majelis sekaligus ahli drama, ahli film, ke majelis sehingga apa? Sayang majelisnya bercahaya, rumahnya gelap gulita. Kenapa? Karena zikirnya majelis nggak dibawa ke rumah, sholatnya masjid nggak dibawa ke rumah, Al-Qur'annya masjid dan majelis nggak dibawa ke rumah, sehingga yang ada di rumah ini isinya ghibah, namimah, obrolan dunia yang gak ada manfaatnya, dan itu yang disenangi oleh syaitan, sehingga setan tahu tempat ngerumpi paling enak di rumahnya fulan. Masya Allah. Tapi coba kalau kita jadikan rumah kita itu tempat untuk zikir, kan nggak harus kumpulkan 200 orang, kalau kita sendiri kan udah oke. Di 4 waktu sebelum matahari terbit, ya waktu subuh, setelah matahari terbit, sebelum matahari tenggelam, setelah matahari tenggelam. Ini waktu take off dan landingnya malah malaikat. Kita manfaatkan 4 waktu itu, kita siapkan. Nih saya pasang GPS biar malaikatnya kesini semua. Nanti beda itu rumah, sangat berbeda. Dan kitanya sebagai manusia juga akan mengalami perubahan yang signifikan. Ikhwani rahimakumullah, sahabatku dimanapun antum berada. Jadi yuk, hati kita ini jangan sampai putus hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ambil waktu beberapa saat latihan, diam sebentar, hatinya dikoneksikan sama Allah. Nanti kalau ada dunia mau ganggu itu, tinggal dia Allah. Kemarin saya sama keponakan saya ngomong begini, kalau orang-orang itu datang tagihan gitu, nggak punya duit kan pusing. Terus nanti kalau nggak punya uang nangis. Pesan saya sama ponakan saya simple, jangan biarkan dunia membuatmu menangis. Kalau ada dunia menghimpit dirimu, tertawakan saja, ngakaklah kepada dunia.
Siap ibu-ibu? Jadi nanti kalau suaminya agak ganyang, ibu ketawa saja. Selesai masalah. Asik ya bu ya? Oh, dunia tertawakan saja. Tapi kalau akhirat nangislah. Subuh terlambat, ayo kita nangis. Gitu. Kok kita ini sampai ngomong kasar sama orang tua, ayo kita nangis. Tapi kalau dipecat, keluar dari kantor ketawa. Panggil lagi sama bosnya, kenapa kamu tertawa? Masa saya mau nangis gara-gara kamu? Cuman urusan dunia. Siapa yang ngajarin? Habib Novel. Ya, aku gak mau nangis karena dunia. Aku akan tertawa kepada dunia. Oh, dunia cuman sebentar kita di sini kok mau buat kita nangis. Siapa sih dia itu? Kurang ajar amat ya. Udah nenek-nenek, tua renta, reot, perot, jelek. Itu namanya dunia. Mau buat kita tersiksa. Kalau gadis cantik jelita menyiksa masih lumayan. Pria ganteng muda menyiksa lumayan. Kakek-kakek reot tua kok Anda tersiksa. Mohon maaf. Jangan seperti itu. Ini dunia ya. Permisalan dunia udah tua renta nih. Dunia udah tua renta. Jangan buat kita menangis. Tapi yuk kita tertawakan dunia. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Insyaallah barokah manfaat. Ya, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Karena wajah-wajah Anda sudah membuat saya bersemangat. Oh iya. Kalau yang seperti ini tak bisa buat aku bersemangat, terus aku lihat wajah yang seperti apa lagi? Karena yang kutemui tiap hari yang seperti ini ahlul majelis. Ini kan wajah-wajah yang udah dibalut dengan cahaya. Makanya kalau guyon saya sama teman-teman, kalau yang masuk surga itu bukan orang-orang seperti kita, terus yang model bagaimana lagi? Udah loh, yakin aja kita ini insyaallah masuk surga, pede gitu. Insyaallah masuk surga, tapi ya jangan sombong. Ya roco-roco timbel rokok sidik gitu ya. Istighfar ya dijalani, sedekah dijalani itu ya untuk menghindari neraka, tapi yo pede gitu. Insyaallah amin ahlil jannah, itu namanya husnudzon. Jazakumullah khairan wal afu minkum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang kita peroleh ini dari Habibana Novel bin Muhammad Al-Idrus menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, keluarga, dan anak cucu kita. Semoga kita bisa memahami dari apa yang telah beliau sampaikan. Di zaman sekarang kita sibuk dalam melakukan aktivitas sehari-hari sehingga hampir tidak sempat untuk berzikir, bermunajat kepada Allah Ta'ala. Padahal jatah umur kita semakin berkurang. Dengan berzikir hati kita akan nyambung, terkoneksi dengan Allah Ta'ala. Rahmat Allah akan turun menjadikan hidup kita tentram dan tenang, baik dalam keluarga, masyarakat, dan negara. Ketika zikir mulai hilang di tengah-tengah masyarakat kita, maka kemungkaran dan kemaksiatan akan merajalela. Hendaknya kita bangkit, sadar dan kembali mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Mari kita mulai dengan keluarga kita mulai di rumah kita. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus menasehati kita agar lebih memperbanyak zikir di 4 waktu istimewa ini. Yang pertama, sebelum terbenamnya matahari. Yang kedua, setelah maghrib sampai isya. Yang ketiga, sebelum fajar subuh atau waktu sahur. Yang keempat, setelah sholat subuh sampai waktu duha, matahari seujung tombak. Gunakanlah 4 waktu ini sebaik mungkin untuk memperbanyak zikir kepada Allah Ta'ala. Jika kita pernah merasakan sesaknya hidup tanpa yang terkasih dan tersayang,
Bagaimana bisa kita tidak merasakan sempitnya hidup, sesaknya hidup tanpa menyebut nama-nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang? Apakah kita tidak pernah menyaksikan, tidak pernah merasakan kasih sayang yang melebihi segalanya? Jika kita pernah merasakan pedihnya dilupakan oleh orang yang tersayang, bagaimana bisa kita tidak takut dengan pedihnya dilupakan Allah yang Maha Penyayang? Jika kita mengerti Allah Ta'ala yang Maha Pemberi segala kenikmatan lebih dekat dari segalanya, lantas mengapa kita coba-coba dengan kesenangan fana yang membuat kita binasa? Kerugian besar ketika kita tak pernah sekalipun mengerti nikmatnya menyebut nama-nama Allah yang Maha Mencintai. Semoga kita semua tidak terlambat untuk mengingat, menyebut sebelum segalanya menjadi gelap. Semoga oleh Allah Ta'ala istri-istri dan anak-anak kita dijadikan orang-orang yang soleh, min ahli dzikir, min ahli salawat, serta selalu istiqomah dalam ketaatan. Dan semoga segala hajat baik kita segera dikabulkan dan diwujudkan, serta usaha kita diberikan kesuksesan dan keberkahan oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah dan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.